Autor POV pria tampan nan rupawan itu menerawang memandang langit gelap tanpa bintang. Hatinya serasa diremas saat mengingat ucapan Elara istrinya. Wanita itu ingin pergi meninggalkannya, jika tidak terikat janji oleh ibunya yang telah tiada. Jika bukan karena janjiku pada mendiang ibumu, aku sudah pergi jauh dari sini. Gerakan halus pada lengannya mengusik lamunan. Sophie datang dengan gaun tidur tipis membentuk setiap lekuk tubuhnya. Dia merangkul manja lengan kekar Ares. Tuan sedang memikirkan apa? Ares yang tadi menoleh pada Sophie memilih bungkam dan kembali menatap langit yang hitam pekat tanpa bintang. Sophie menahan kesal karena diabaikan. Dia tahu jika Ares sedang memikirkan Elara. Wanita itu tidak kehabisan akal. Meski tidak digubris, dia memilih menyenderkan kepalanya pada lengan Ares sambil berkata lirih. Tuan harus tahu, hanya Sophie yang mencintai Tuan. Ares mengeriyit lalu melihat ke arah Sophie yang tersenyum manis. Nyonya tidak mencintai Tuan, terbukti dari sikapnya yang acuh. Apalagi yang membuat Tuan mempertahankannya. Ucapan Sophie sontak membuat mata Ares melebar, amarahnya memuncak secara tiba-tiba. Jangan lancang kamu, apa hakmu untuk menyuruhku melepas Elara, desisnya penuh penekanan. Sophie tidak menyangka Ares akan begitu murka. Wanita itu menunduk memohon ampun. Maaf Tuan, Sophie, hanya menyampaikan pendapat, dan memang itu yang Sophie rasakan, belanya. Ares menekan amarahnya dan memilih meninggalkan Sophie. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan hingga membahayakan Sophie dan calon anaknya. Ares bukanlah pria yang penuh maaf dan penyabar. Dia akan seperti itu hanya pada orang yang dikasihinya. Sepanjang jalan Ares terus berpikir, benarkah Elara tidak mencintainya selama ini? Kakinya tanpa sadar membawanya ke depan pintu kamar utama, tempat dirinya dan Elara menghabiskan malam. Hatinya gamang. Dia tidak memungkiri sikap Elara yang menjadi dingin dibandingkan sebelum dirinya membawa Sophie ke rumah ini. Ares masih dengan egonya yang tidak merasa bersalah karena menikah lagi. Pikirnya, nanti anak Sophie akan dirawat oleh Elara, dan menjadi anak angkatnya. Permasalahan anak selesai sudah, lalu dengan berjalannya waktu Elara pasti akan mengerti maksud Ares, demi kebaikan perusahaan ke depan, demi adanya penerus nanti. Tangannya menggantung hendak mengetuk pintu tapi kemudian urung. Sekelebat ingatan wajah Elara yang tidak bersahabat dengan amarah tertahan tadi di meja makan, Ares pun akhirnya pergi menenangkan diri di ruang kerjanya. Sophie kesal bukan main. Wanita itu sampai meremas spray ranjang hingga kusut. Brengsek, kenapa dia masih mempertahankan jalang itu? Lihat saja nanti. Akan kubuat kau melepasnya asteris, gumamnya dalam hati. Ponsel Sophie berbunyi, matanya membelalak ketika melihat nama pada ponselnya. Segera ia berlari ke arah pintu, menoleh ke sana kemari memastikan jika tidak ada orang lain di sana kemudian menguncinya. Dengan bergetar tangannya menggeser ikon hijau. Bagaimana rasanya menjadi Nyonya Atmaja? Enak, apa maumu? Bukankah sudah jelas? Kita sudah membahasnya. Apa Ares sudah mempercayaimu? Belum terlalu, sahutnya ragu. Aku akan membantumu, akan kubuat media mengeksposmu, hingga keberadaanmu diterima halayak. Kau tidak mau di balik layar terus bukan? Sophie terdiam sambil berpikir, Ares pasti murka. Tapi itu mudah, ia akan menggunakan kehamilannya untuk membuat Ares luluh kembali. Aku ingin dikenal semua orang, ucap Sophie. Baik, kau dengarkan baik-baik rencanaku. Orang di seberang sana menyeringai. Keesokan harinya Sophie sibuk menyeleksi pelayan yang akan menjadi sekutunya di rumah ini. Tentu saja mencari pelayan yang hanya melihat uang, loyalitas hanya pelengkap. Wanita itu mengamati salah satu pelayan yang sengaja ia jejerkan di dapur pagi ini. Matanya tertuju pada satu gadis yang terlihat paling rapi dan berdiri tegak tanpa menunduk. Sombong sekali gadis ini, apa dia tidak tahu aku juga nyonya di rumah ini? Sepertinya dia cocok, tipe pembangkang dan berani sepertiku. Kau, siapa namamu? Tunjuk Sophie pada gadis itu. Gadis itu terhenyak sesaat sebekum menjawab pertanyaan. Saya Mona, nyonya. Jawabnya lantang. Oh, bagus, dia tahu memanggilku apa tanpa diminta seperti yang lainnya. Rekan kerjanya sempat menoleh heran pada Mona yang memanggil nyonya pada simpanan tuannya. Jika terdengar oleh nyonya Elara, habis sudah Mona ini. Ternyata kau pintar, ikut aku ke kamar. Yang lain, bubar, titahnya layaknya sang ratu. Pelayan yang lain hanya memutar bola mata malas sambil menunduk. Takut jika ketahuan oleh Sophie. Wanita itu terkenal di kalangan pelayan sebagai orang yang rewel dan gila hormat. Padahal Sophie baru tinggal 2 bulan di rumah itu. Mona tersenyum manis.
Ia mengerti karakter Sophie. Selama keberadaannya aman di rumah itu, apapun akan ia lakukan, termasuk menjilat wanita bodoh menurutnya, wanita yang merasa dirinya di atas Elara. Kau terlalu bermimpi, batinnya, Elara Pov. Nyonya, Marta menghampiriku yang sedang mengenakan giwang bermata rubi di telingaku. Hari ini ada undangan pesta dari rekanan bisnis Gloomy Corp. Kamu selalu bersemangat ya Marta, aku tersenyum kecil. Nyonya harus mendengar ini, rubah itu benar-benar ingin menampakkan cakarnya, serunya heboh. Aku terkekeh, kembali meniti diri di depan cermin, mengusap tengkuk dengan parfum Paris yang aku pesan dari temanku, Catherine. Baik, aku dengarkan. Wanita itu tadi pagi mengumpulkan para pelayan dan memilih salah satu dari mereka untuk diajak ke kamar. Dia sedang mencari sekutu. Apa mungkin wanita itu akan membentuk aliansi di rumah ini, Nyonya? Siapa pelayan itu, Mona? Nyonya, Mona. Gadis yang baru 1 bulan bekerja di rumah ini menggantikan bibinya yang sedang sakit. Menarik. Kita lihat apa yang ingin dilakukan simpanan Ares itu. Aku seperti hidup dalam harem sebuah kerajaan. Ini lucu. Ternyata aku akan mengalaminya di dunia nyata. Marta terlihat bingung. Mengapa aku terlihat biasa saja? Apakah aku ini tidak masalah jika wanita itu berulah? Marta, kau tidak perlu banyak berpikir. Kerutan di dahimu semakin terlihat jika berpikir keras seperti itu. Aku menjentikkan jariku pada dahi Marta. Nyonya, sudah, jangan mengganggu saat ku berhias. Lebih baik, kau buatkan aku teh hijau, pintaku dengan senyuman manis. Marta hanya bisa keluar kamar dengan lesu. Sepertinya dia mengharapkan aku yang marah dan merencanakan sesuatu untuk wanita sundal itu. Tapi akhirnya dia malah diminta untuk membuatkan teh. Setelah Marta yang berlalu, aku mengambil ponselku dan menghubungi seseorang, Autor Pov. Gloomy Corporation. Sebastian baru saja menerima telepon dari Elara. Bosnya di kantor. Elara memintanya untuk menyelidiki Sophie selaku simpanan Ares. Mengapa Nyonya jadi ingin mengetahui tentang wanita itu? Apa Nyonya cemburu? Tentu saja, pertanyaan bodoh macam apa itu? Istri mana yang senang jika dimadu oleh suaminya, bahkan harus tinggal dalam satu atap, bukan tanpa alasan Ares membawa Sophie ke kediamannya. Semua demi menjaga kerahasiaan tentang dirinya yang menikah lagi. Masalah ini akan membawa dampak pada perusahaan lewat opini publik dan para dewan direksi. Perusahaan Gloomy Corporation yang semakin kokoh karena penggabungan dengan perusahaan adik kuasa Unilever. Unilever adalah perusahaan yang dikelola oleh Satya Nasution selaku ayah dari Elara. Dua perusahaan itu sudah menjadi ikon yang saling terkait dan sudah menjadi konsumsi publik. Pasangan Ares dan Elara bagai Romeo dan Juliet dalam negeri, selalu digadang-gadangkan sebagai pasangan paling fenomenal. Bisa dibayangkan apa respon masyarakat jika tahu ikon pria penyayang istri tersebut diketahui telah menikah lagi. Semua hanya topeng, Tuan Ares. Kau benar-benar menggali kuburanmu sendiri, gumam Sebastian. Pria itu akan menghadap pada Romy selaku asisten sekaligus orang kepercayaan Ares. Barangkali dia bisa mengorek sesuatu dari Romy. Kediaman Ares, kau sudah tahu, gaun apa yang akan dipakai Elara? Mona mengangguk. Gadis itu barusan mengecek lemari majikannya yaitu Elara, melihat pada satu gantungan baju yang terpisah yang dia perkirakan akan Elara pakai di acara nanti malam. Gadis itu memperlihatkan foto sebuah pakaian yang berhasil diambilnya. Aku akui, seleranya selalu bagus. Mengapa bajuku berbeda dengannya, keluh Sophie. Nyonya Elara selalu menjahit sendiri pakaiannya, hingga tidak pernah sama dengan Anda yang langsung membelinya dari butik, jelas Mona. Aku ingin gaun ini, pintanya pada Mona, sedangkan gadis itu mengeriyit bingung. Maksudnya, aku ingin memakai gaun yang sama dengannya, ucap Sophie menyeringai. Tapi Nyonya, tidak mungkin sempat, acaranya nanti malam, sergah Mona. Aku tidak peduli, kau hubungi butik yang bisa membuatkan aku gaun seperti punya Elara hari ini juga, pungkasnya tanpa bantahan. Mona menahan kesal dalam hati, majikannya yang satu ini tidak masuk akal sama sekali. Pemaksa dan arogan, bagaimana bisa Tuan Ares terjerat dengannya? Sungguh merepotkan, Sophie tersenyum sumringah sambil mematut dirinya pada cermin. Dia akan menjadi pusat perhatian malam ini. Kita lihat Elara, siapa yang lebih pantas menjadi Nyonya Atmaja? Taman kota seorang badut boboiboy yang terlihat bersih dibanding sebelumnya sedang duduk manis di stand ice cream. Sepertinya badut itu sedang menunggu seseorang. Dengan sabar pria itu menunggu dengan sabar tanpa disadarinya waktu pun terus berjalan.
dari langit yang terang dan cerah mulai berubah warna menjadi kemerah-merahan menandakan jika hari sudah mulai senja. Pria itu menghela nafas pelan. Sepertinya yang ditunggu tidak akan datang. Apakah dia tidak bisa bertemu dengan wanita itu lagi? Di mana kamu, Ara? Suara seseorang membuyarkan lamunannya. Kak, sudah sore neh, masih mau sewa? Celetuk Udin. Charles mendengus kesal. Sudah seperti rentenir saja Udin ini, menagih tagihan panci dan berbagai alat masak untuk ibu-ibu. Pria muda itu melepaskan kostum dengan raut wajah datar, membuat Udin tidak enak hati. Maaf Kak, aku hanya bertanya saja, ujarnya sambil menunduk. Iya, hari ini sudah sewanya, besok aku sewa lagi. Ucapan Charles membuat Udin mendongak dengan binar di wajahnya. Siap, Kak, Udin memberi hormat seperti dalam upacara bendera. Charles memilih pergi. Dia akan datang lagi esok, berharap Ara akan datang. Baru sehari tidak melihat wanita itu membuat Charles gelisah. Apakah dia rindu? Charles bingung dengan perasaannya. Apa benar adanya yang namanya cinta pada pandangan pertama? Karena sebelum dia bertemu dengan Ara, dia tidak percaya dengan istilah itu. Elara Pov, kediaman Evans Scott. Aku dan Ares sudah memasuki halaman rumah rekanan bisnis kami. CSC yang tidak lain adalah Charles Schwab Corporation yang mengundang acara makan malam. Tuan Evans tampak gagah menyambut kedatanganku dan Ares. Selamat datang di kediaman kami Tuan dan Nyonya Atmaja, sambutnya dengan senyum ramah. Aku melihat Tuan Evans bersama sang istri begitu serasi. Aku tersenyum menanggapi sapaan mereka. Apakah kamu Elara, anak dari Satya Nasution? Seru istri Tuan Evans. Iya, Nyonya, aku mengangguk. Ya Tuhan, kamu ingat sama Tante tidak? Ini Tante Widi yang sering main ke rumah kamu waktu kamu kecil, ujarnya antusias. Mataku melebar. Tante Widi yang baik hati. Sudah sejak lama beliau tidak berkunjung ke rumahku semenjak beliau pindah ke Inggris. Tante Widi, maaf aku tidak mengenali. Tante tampak lebih cantik. Ucapku jujur. Memang sekarang Tante Widi lebih terlihat cantik dan muda. Mungkin karena perawatan. Widiawati tersenyum malu-malu. Kamu selain cantik, pandai mengambil hati ya, ujarnya sambil merangkulku. Ares tampak terkejut. Namun dia senang karena aku mempunyai hubungan baik dengan rekanan yang sangat berpengaruh ini. Tuan Atmaja, boleh saya pinjam sebentar istri cantiknya, pinta Tante Widi. Pria itu hanya tersenyum dan mengangguk, membiarkan aku dibawa pergi oleh Tante Widi. Sepanjang jalan Tante Widi menceritakan perjalanan hidupnya hingga akhirnya bertemu dengan Evans suaminya yang sekarang. Mereka bertemu saat Evans baru saja kehilangan istrinya meninggal dunia. Dari pernikahannya itu, Evans memiliki seorang putra yang kini menjadi anak sambung Tante Widi. Aku mengagumi mereka berdua, yang tetap harmonis meski tidak memiliki keturunan di antara keduanya. Aku merasakan posisi itu. Apakah aku akan menjadi ibu sambung dari anak Ares dengan wanita itu? Mungkin akan lebih baik jika wanita itu juga meninggal. Aku terkekeh menertawakan diri sendiri, begitu miris hidupku. Kamu sudah punya anak, Elara? Pertanyaan itu menjadi sebuah pisau yang menyayat setiap daging pada tubuhku, memberikan nyeri hingga pedih. Aku menggeleng. Belum, padahal hasil lab-ku menunjukkan aku subur, jawabku pelan. Tante Widi mengusap tanganku menenangkan. Semua akan indah pada waktunya. Ucapan Tante Widi sedikit banyak membuatku merasa lebih baik. Ngomong-ngomong hasil lab, aku seperti melupakan sesuatu. Bukankah aku harus mencari tahu akan perkataan Ares yang menyatakan rahimku bermasalah? Romi pasti sudah pulang dari dinasnya. Besok aku harus menemuinya. Kehadiran seseorang membuyarkan lamunanku. Tante Widi menarik lenganku hingga aku yang tadinya menunduk kini mendongak. Elara, perkenalkan, ini Charles, anak Tante. Pria tampan dengan tubuh tinggi menjulang. Mata biru yang menghipnotis bagai samudera Hindia. Dia, sulit untuk aku jabarkan. Aku tersenyum sambil mengulurkan tanganku. Dia terhenyak sesaat sebelum Tante Widi menegurnya. Charles, panggil Tante Widi. Aku terkekeh. Akhirnya ia menyambut uluran tanganku dan menggenggamnya. Erat, Elara, ucapku. Charles Scott, panggil aku Charles, ujarnya tanpa melepaskan tanganku. Matanya mengunci membuatku merasa risih. Aku hanya tersenyum kikuk. Cukup lama tangannya menggenggam tanganku hingga Ares datang menghampiriku. Aku menarik cepat tanganku tanpa disadarinya. Kau selidiki tentang simpanan tuanmu. Kabari aku secepatnya. Aku pun menutup telepon secara sepihak.